negara. Rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri. Rumah negara dikategorikan menjadi 3 golongan, yakni 1. Rumah negara golongan 1 adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. 2. Rumah negara golongan 2 adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun, rumah dikembalikan kepada negara. 3. Rumah negara golongan 3 adalah rumah yang berasal dari rumah negara golongan 2 yang dapat dijual kepada penghuninya setelah memenuhi serangkaian persyaratan. Berdasarkan penggolongan rumah tersebut, maka perlu dilaksanakan tertib administrasi kekayaan negara. Hal ini dimaksudkan untuk 1. Negara mengetahui status dan pengguna rumah negara yang ada saat ini. 2. Negara mengetahui jumlah aset rumah negara secara cepat dan rinci, memudahkan dalam menyusun program kebutuhan pembangunan rumah negara. 3. Negara mengetahui besarnya pemasukan keuangan dari hasil sewa dan pengalihan hak rumah negara. 4. Negara dapat menyusun biaya pemeliharaan dan perawatan. Salah satu yang perlu dipahami dalam tertib administrasi rumah negara adalah perubahan mekanisme rumah negara golongan 2 menjadi golongan 3. Untuk penjelasan mekanismenya, perlu menjadi catatan ialah lokasi rumah negaranya berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Perubahan rumah negara golongan 2 menjadi golongan 3 melewati beberapa tahapan, di antaranya 1. Penghuni mengajukan usul pengalihan status rumah negara golongan 2 menjadi rumah negara golongan 3 kepada pejabat eselon 1 atau pejabat yang ditunjuk pada instansi yang bersangkutan. 2. Pejabat eselon 2 atau pejabat yang ditunjuk melakukan kajian terhadap usul pengalihan status rumah negara golongan 2 menjadi rumah negara golongan 3 dengan memperhatikan statistik rumah negara yang ada, jumlah rumah negara, dan analisis kebutuhan rumah negara. 3. Pejabat eselon 1 atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan hasil kajian kepada pimpinan instansi dengan melampirkan beberapa dokumen yang disyaratkan. 4. Berdasarkan hasil kajian tersebut dalam angka 2, pimpinan instansi yang bersangkutan mempertimbangkan usul pengalihan status rumah negara golongan 2 menjadi rumah negara golongan 3. 5. Pimpinan instansi memberikan persetujuan secara tertulis atas usulan pengalihan status rumah negara golongan 2 menjadi rumah negara golongan 3. 6. Dalam hal pimpinan instansi menolak usul pengalihan status, maka penolakan pengalihan status rumah negara tersebut disampaikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan. 7. Pimpinan instansi yang bersangkutan mengajukan permohonan usul pengalihan status rumah negara golongan 2 menjadi rumah negara golongan 3 pada Menteri Pekerjaan Umum, dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya melalui Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan mengisi formulir permohonan dalam rangkap 6 dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan. 8. Sebelum formulir permohonan dengan lampirannya diajukan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, kebenaran pengisian dan kelengkapannya diteliti dan diperiksa terlebih dahulu oleh Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara. 9. Dalam hal usul pengalihan status telah memenuhi syarat, Direktur Jenderal Cipta Karya menetapkan status rumah negara golongan 2 menjadi rumah negara golongan 3. 10. Dalam hal usul pengalihan status tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal Cipta Karya menyampaikan penolakan kepada pimpinan instansi yang mengusulkan disertai dengan alasan penolakan. 11. Keputusan penetapan status rumah negara golongan 3 tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan pimpinan instansi yang bersangkutan. 12. Berdasarkan keputusan penetapan status rumah negara golongan 3, pimpinan instansi yang bersangkutan menerbitkan keputusan penghapusan rumah negara tersebut dari daftar pengguna barang yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan. 13.
Direktur Jenderal Cipta Karya menyampaikan daftar rumah negara golongan 3 sebagai barang milik negara yang berada dalam lingkungan wewenangnya kepada Menteri Keuangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Terdapat kewajiban dan larangan dalam penghunian rumah negara. Kewajiban penghunian. 1. Menempati rumah negara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari sejak surat izin penghunian diterima. 2. Membayar sewa rumah negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Memelihara dan memanfaatkan rumah negara sesuai dengan fungsinya. 4. Membayar pajak-pajak, retribusi, dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara. 5. Membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan atau gas. 6. Mengosongkan dan menyerahkan rumah beserta kuncinya kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 bulan sejak diterima pencabutan surat izin penghunian. Dan 7. Mengajukan permohonan pengalihan hak paling lambat 1 tahun sejak ditetapkan menjadi rumah negara golongan 3. Larangan penghunian. 1. Mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari instansi yang bersangkutan. 2. Menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain. 3. Menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. Dan 4. Menghuni rumah negara dalam satu kota atau daerah yang sama bagi masing-masing suami istri yang berstatus pegawai negeri. Sekian dan terima kasih.